Kalau kita ngomongin perkembangan hardware dari sebuah GPU, apalagi kalau bukan fokus dasar dari benda seperti ini, itu supaya kita tuh bisa main di resolusi tinggi dan juga mendapatkan FPS yang semakin tinggi nih di setiap perkembangan generasinya. Ya untuk apa di sini Nvidia, AMD dan Intel itu bikin spek teknis yang terus meningkat di setiap generasi GPU-nya, seperti kayak VRAM-nya makin nambah, terus juga di sini ada teknologi baru seperti upscaling dan juga frame generation, yang apalagi kalau bukan tujuannya untuk mengejar FPS setinggi-tingginya pada resolusi yang tinggi. Karena kayaknya kalau ngelihat nih perkembangan GPU-nya Nvidia kan dengan multi frame generation, itu mereka marketingin dengan resolusi 4K. Ya, tentu di sini kayaknya untuk 2025 nih kayaknya kita udah mulai bisa melirik nih monitor-monitor 4K. Tapi mungkin kebanyakan di pasaran nih monitor 4K itu masih 60 Hz. Nah, tapi di sini tenang aja, kayaknya Acer punya solusi sebuah monitor 4K dengan refresh rate 160 Hz dan harganya cukup menarik nih, yang malah ini jauh lebih murah dibandingkan kompetitornya. Itu adalah Acer Nitro XV273K V3. Nah, Acer Nitro XV273K V3 ini adalah penerus dari generasi XV273 sebelumnya yang disitu masih 4K 144 Hz. Nah, sekarang di V3 ini tuh monitornya udah 4K 160 Hz. Namun di monitor ini tuh tidak punya fitur dual mode, yang mana tuh fitur ini memungkinkan monitornya tuh punya dua resolusi berbeda dengan dua mode refresh rate berbeda juga. Yang biasanya tuh kalau monitor 4K seperti ini ada mode Full HD dengan refresh rate yang jauh lebih tinggi. Namun sayangnya fitur ini nggak ada di monitor ini, jadi mungkin agak disayangkan buat kalian yang pingin ngincer banget fitur tersebut. Kemudian untuk refresh rate 160 Hz-nya sendiri diperlukan nih untuk aktifkan fitur display stream compression atau disebut DSC yang bisa kalian temukan pada OS di monitor ini. Karena kalau tidak diaktifkan, monitornya hanya akan jalan mentok di 144 Hz saja. Fitur DSC ini tuh diperlukan untuk mengkompres resolusi 4K dan juga refresh rate yang tinggi karena itu perlu banget bandwidth yang sangat besar. Nah, dengan adanya DSC ini, requirement untuk resolusi tersebut itu jadi tidak terlalu tinggi nih. Jadi di sini kita bisa menjalankannya dengan menggunakan DisplayPort 1.4 yang mana ini tuh masih sangat banyak digunakan pada generasi GPU-GPU yang cukup lama hingga cukup baru nih. Daripada kita harus menggunakan DisplayPort 2.0 atau 2.1 yang mana ini kan baru-baru banget nongol di GPU generasi-generasi baru yang tentu ini cakupan pasarnya tidak begitu luas. Nah, kemudian kalau kita ngomongin resolusi 4K sendiri, mungkin di sini terdengar cukup eksklusif ya, karena kan kita tahu resolusi 4K ini tuh sangat demanding sekali kalau kita menjalankan game di resolusi tersebut. Tapi ya di sini kan sekarang udah ada teknologi upscaling ya, yang tentu di sini accessibility-nya cukup mudah lah. Kalian terserah mau pakai DLSS, FSR atau mungkin Intel XeSS. Tapi di sini gue contohkan menggunakan Nvidia DLSS yang di sini GPU gue tuh malah masih RTX 3060 12GB dan untuk jalanin di resolusi 4K itu masih bisa kok dapat ratusan FPS di beberapa game seperti salah satu game ini nih contohnya. Dan buat ketajaman visualnya tentu antara native 1080p versus 1440p dan dibandingkan nih sama 4K upscaling ini tuh jauh lebih tajam dibandingkan keduanya. Bahkan secara performance juga ya nggak begitu beda jauh lah sama native 1440p. Nah, kembali ke monitornya nih. Desain layar monitor ini sendiri tuh adalah 27 inch flat dengan aspek rasio 16:9. Dan bezelnya di sini tuh monitornya udah cukup tipis walau hanya di ketiga sisi saja. Yang mana di bagian bawahnya ini tuh masih agak tebal untuk mencakup space tulisan Acer. Nah, di harganya ini tentu monitornya belum OLED ya, melainkan panelnya di sini masih IPS. Tapi secara akurasi warna monitor ini udah oke banget kok. Di sini gue menggunakan SpiderX Pro, dia mendeteksi monitornya punya 100% sRGB dan untuk Adobe RGB serta DCI-P3-nya udah di atas 90% semua. By the way, perlu dicatat di sini tuh gue tes pada mode gambar standar karena mode gambar ini tuh ngasih tone warna paling netral dibandingkan mode-mode warna lainnya. Nah, selanjutnya buat gamma monitor ini untuk defaultnya tuh sayangnya agak melenceng sedikit nih dari gamma 2,2. Dan untuk tone warnanya sendiri tuh ada di range 6600 sampai 7000 Kelvin, which is ini masih cukup baik karena mendekati rekomendasi tone warna monitor LCD standar yaitu ada di 6500 Kelvin. Buat brightness monitornya sendiri tuh udah hampir nyentuh 400 nits, mepet banget nih. Dan memang sih monitor ini juga udah certified VESA Display HDR4
400, yang mana HDR-nya sendiri tuh bisa dipakai buat nonton film maupun main game. Nah, selanjutnya di sini gue akan melakukan kalibrasi monitor. Yang setelah gue lakukan kalibrasi, gamma monitornya sekarang jadi pas di 2,2 dan untuk tone warnanya sekarang tuh jadi makin deket ke 6500 Kelvin. Walau di sini perlu dicatat setelah gue lakukan kalibrasi untuk kontras dan brightness-nya sedikit menurun nih dari mode default-nya. Nah, untuk settingan kalibrasinya silakan dibaca aja di sini. Nah, untuk settingan OSD-nya sendiri di sini cukup mudah dimengerti, hanya saja agak disayangkan nih ukuran teks yang ditampilkan tuh cukup kecil untuk dibaca. Dan sayangnya di sini nggak ada opsi untuk mengubah besaran tampilan OSD-nya. Dan untuk melakukan navigasi OSD di sini ada tombol joystick dan beberapa tombol dedicated untuk shortcut langsung ke fungsi tertentu. Tak lupa di sini juga ada beberapa fitur lain seperti AMD FreeSync dan juga G-Sync compatible yang di sini udah support fitur low frame rate compensation. Dan buat hasil UV testnya di sini juga cukup baik, motion blur-nya ini cukup sebanding dengan monitor IPS 240Hz. Tapi tentu belum selevel OLED 240Hz nih. Ya, kalau kalian masih kurang puas sama motion blur-nya, kita bisa pakai settingan overdrive normal untuk semakin meminimalisir motion blur yang ditampilkan. Selain fitur tadi, di sini juga ada fitur lain seperti Acer Vision Care yang mencakup blue light shield, flicker free, dan juga comfy view. Yang salah satunya di sini bisa kita atur secara manual via OSD, yaitu low blue light yang dibagi ke beberapa level berdasarkan kenyamanan kalian aja nih kalau monitornya lagi dipakai kerja. Nah, untuk stand monitornya sendiri udah ergonomik, jadi monitornya bisa adjust naik turun, bisa di tilt, di swivel, dan juga di rotate. Nah, buat kekokohan nih standnya sendiri, gue rasa sih cukup oke, namun gue rasa sih masih cukup standar ya untuk monitor di harganya, belum selevel nih sama monitor Predator yang sebelumnya sempat gue review, karena di sini tuh masih agak mudah untuk wobble kalau disenggol-senggol. Dan untuk pemasangan stand dan kaki-kakinya sendiri, untungnya udah gampang banget karena nggak perlu obeng sama sekali. Oh ya, by the way, hampir lupa di stand monitor ini juga ada tripod mounting 1/4 inch. Kemudian lanjut untuk port displaynya, dia nih menghadap ke bawah, yang di sini tuh hanya terdapat 3 port display aja, yang sayangnya tidak dilengkapi dengan port USB-C. Tapi di sini ada satu hal menarik, di bagian kaki belakangnya nih ada seperti space gitu, yang space-nya ini tuh bisa kita sekaligus juga jadikan cable management. Nah, untuk aksesoris yang dikasih tuh kita ada bracket VESA mount 100x100, lalu ada satu kabel HDMI, satu kabel DisplayPort, dan juga satu kabel AC power. Terakhir, monitornya di sini juga punya speaker stereo 2 watt yang kualitas suaranya sih ya standar aja kayak speaker monitor pada umumnya, nggak begitu kencang dan nggak ada bassnya sama sekali. Ya, speakernya sekedar cukup sih untuk menemani multimedia ringan aja. Jadi akhirnya nih monitor 4K dengan refresh rate tinggi itu udah mulai jangkau. Ya at least untuk beberapa tahun terakhir yang sekarang kayaknya harganya udah enggak 2 digit lagi nih. Jadi sehingga menurut opini pribadi nih kayaknya di tahun 2025 akan mulai terjadi transisi ke resolusi 4K nih untuk sebagian orang lah ya. Dan kalau kita bicara nih secara monitor si Acer Nitro XV273KV3 ini dibandingkan kompetitornya nih seperti ROG maupun MSI, ya si Acer ini tuh masih punya harga yang jauh lebih kompetitif dibandingkan mereka karena ya itu masih 7 jutaan. Acer di sini kasih SRP di 6,5 juta aja nih untuk monitor 4K 160Hz. Dan kalaupun kita ngubek-ngubek lagi nih di marketplace online, itu mungkin kalian bisa nemuin nih monitor ini tuh dijual dengan harga 6,2 atau bahkan 6 juta pas. Which is ini hot deal banget nih karena gue lihat beberapa monitor 4K 60 aja tuh masih ada nih yang jual di 5 jutaan tinggi atau bahkan di 6 juta pas juga. Paling sih ada beberapa hal yang perlu di note nih, seperti ya kita di sini tidak mendapatkan USB-C dan juga monitornya tidak memiliki fitur dual mode nih, yaitu fitur di mana ada 2 mode resolusi dengan 2 mode refresh rate yang berbeda. Tapi sih menurut gue sisanya di sini udah oke banget untuk monitor 6 juta dengan 4K 160Hz. Dan apalagi di sini juga Acer tuh ngasih garansi yang cukup panjang, yaitu adalah garansi full 3 tahun nih untuk service, spare part, dan juga panelnya. Plus di sini kita juga dapetin free ADP selama 1 tahun, yang tentu ini bener-bener bikin worry free banget nih secara garansi. Ya memang udah seharusnya sih monitor IPS LED ini tuh banting harga, karena memang the future technology of monitor itu adalah OLED.
Yang di sini Acer juga udah sempat gue bahas ya monitor OLED mereka di seri Predator. Kalian silakan tonton aja videonya di atas. Itu gue cukup terangin tuh bagaimana monitor OLED ini berbeda dibandingkan monitor IPS LED. Tapi di sini menurut kalian gimana nih? Apakah resolusi 4K 160Hz ini jadi resolusi baru nih di tahun 2025? Atau mungkin kalian tetap nyaman di 1080p dengan refresh rate tinggi? Tulis saja pendapat kalian di kolom komentar. Dan mungkin sih segitu aja untuk videonya kali ini. Semoga video ini bermanfaat buat kalian. Jika kalian berkenan, like dan share video ini, dan jangan lupa subscribe channel Suka IT jika kalian nggak mau ketinggalan kontennya. Dan jangan lupa juga follow Suka IT di Instagram dengan nama @suka_it. Gua Fadil dari Suka IT pamit undur diri. See you on the next video.